Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial cara mudah bisa membaca kanji, yaitu dengan kunyomi dan onyominya. Mungkin cara ini bukan cara yang pakem, namun cara ini cukup efektif yang saya gunakan dulu ketika awal-awal mempelajari kanji. Ya, jangan lupa untuk mensubscribe juga channel saya, dan langsung saja kita masuk pada pengertian. Jujur saja, saya sendiri kurang begitu tahu tentang pengertian dari kunyomi dan onyomi itu sendiri, namun yang pernah saya baca adalah kunyomi yaitu pengucapan atau bunyi kanji dalam bahasa Jepang. Kemudian onyomi adalah pengucapan atau bunyi kanji serapan dari bahasa Cina. Dan yang terakhir itu okurigana, yaitu hiragana yang ada di atas kanji. Langsung saja saya berikan gambaran, yaitu ini terdapat kanji jisho, kamus. Saya sarankan teman-teman jangan langsung menghafalkan dari kotoba ya. Contoh dari langsung jiso, yaitu kamus kanjinya seperti ini, itu jangan. Namun saya lebih menyarankan itu hafalkan kanji dari level-level dasar, diurutkan dari bawah, mungkin dari kanji-kanji N5, N4, N3, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita hafalan langsung dari kotoba, ketika ada beberapa kanji dan kanji itu dipisah, kita sudah tidak tahu itu kanji apa, caranya membaca bagaimana. Tapi kalau kita tahu onyominya, walaupun pertama kali kita melihat kanji itu, kita langsung bisa meraba-raba. Oh, ini cara membacanya seperti ini dan artinya seperti ini, gitu. Contohnya begini, kanji Jiso ini terdiri dari kanji Yamemas yang depan dan yang belakang adalah kanji Kakimas. Kenapa kok bisa dibaca Jiso? Nah, untuk kanji Kakimas sendiri memiliki kunyomi Ka atau Kakimas dan onyomi Sho. Yang kedua, kanji Yamemas itu terdiri dari kunyominya Yamemas dan onyominya adalah Ji. Dan ini yang perlu diperhatikan, ketika kanji berdiri sendiri, contohnya seperti Kakimas ini, itu biasanya dibaca kunyomi, pakai kunyominya. Tapi ketika kanji itu berdiri lebih dari satu, itu biasanya dibacanya dari onyominya. Jadi Jisho ini bukan kaya dari kunyomi-kunyomi, tapi dari onyomi dan onyominya. Jadi bacanya adalah Jisho. Begitu teman-teman. Ini adalah pentingnya mengetahui onyominya. Tapi apakah semuanya dibaca onyomi dan onyomi? Oh, tentu tidak. Itu adalah onyomi dan onyomi itu umum sekali, yang banyak sekali dipakai, yang sering sekali ditemukan seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah yang kiri ini Shorui, yang kanan adalah Toshokang. Kalau teman-teman langsung hafalan Jiso, kalau mengetahui kanji yang Shorui ini mungkin tidak tahu, oh ini kanji apa. Padahal teman-teman tahu yang kiri ini adalah kanji dari kaki mas. Tapi karena tidak tahu onyominya, kita jadi tidak bisa baca. Tapi karena kita hafal onyominya ini adalah Sho, jadi kita bisa baca Shorui. Dan yang kanan ini, yang tengah-tengah adalah kanji kaki mas, jadi kita bisa mengetahui kalau ini Sho, bacanya Sho, Toshokang. Nah, yang saya bilang tadi adalah ketika satu kanji biasanya itu kunyomi, dan sekarang ketika ada dua kanji, yang pertama itu bisa dibaca onyomi dan onyominya. Contoh seperti tadi kanji jisho itu dibaca dari onyominya yamemas yaitu ji dan onyominya kakimas yaitu sho. Ini contoh seperti shokuji. Ini juga shoku itu onyomi dari tabemas dan ji ini onyominya dari koto. Seperti itu. Onyomi ini adalah yang paling sering. Ketika pertama kali membaca kanji, saya biasanya langsung membacanya itu pakai onyomi dan onyomi. Tapi kalau kelihatannya aneh atau tidak cocok, masih ada tiga lagi, yaitu cara baca onyomi dan kunyomi. Contohnya adalah kanjinya Shigoto. Shigoto ini kunyominya adalah Sukairu, Sukaimas, dan memiliki onyominya Shi. Dan kanji yang belakang ini, yaitu kanjinya Koto dengan onyominya Ji. Dan ketika digabung ini bukan
memakai yang onyomi-onyomi, tapi memakai yang onyomi dan kunyomi sehingga dibaca si goto. Terus yang perlu diperhatikan di sini, ketika yang bagian belakang adalah kunyomi dan huruf depannya itu bisa dikasih teng-teng, itu dikasih teng-teng. Jadi bacanya si goto, bukan si koto, seperti itu. Dan contohnya lagi, pada kanji kotoba, ini kanji yang sebelah kanan adalah kanjinya daun, H, tapi karena huruf H bisa diberi teng-teng, maka membacanya adalah kotoba. Lanjut lagi, yaitu cara baca kunyomi dan kunyomi. Contohnya pada kanji hagaki, kanji H sendiri memiliki kunyomi H dan onyominya adalah yo. Contohnya pada kotoba koyo. Dan ini sama seperti yang tadi, karena yang di belakang ini adalah kunyomi, kunyominya kaki mas, kaki, K bisa diberi teng-teng, jadi membacanya adalah hagaki, bukannya hakaki, seperti itu. Lanjut lagi, cara baca kunyomi dan onyomi. Contohnya pada kanji basho. Ini adalah kanji tempat yang memiliki kunyomi ba dan onyominya adalah jo. Contohnya pada kanji chusajo. Terus yang sebelah kanannya adalah kanji yang memiliki kunyomi tokoro dan onyominya adalah sho atau jo. Jadi karena bacanya kunyomi dan onyomi, yang depan ini pakainya kunyomi dan yang belakang pakainya onyomi. Jadi basho bukannya josho, bukannya jojo, seperti itu. Banyak teman-teman saya yang heran, kenapa kok ada orang yang bisa pertama kali lihat kanji langsung tahu artinya. Yaitu seperti ini, karena tahu kunyomi dan onyominya. Jadi walaupun dicampur dengan kanji apapun, digabung dengan kanji apapun, kita bisa cara bacanya dan artinya pun kita bisa meraba-rabanya. Jadi kesimpulannya saya ambil sendiri ketika belajar kanji, walaupun ini bukan pakem ya, tapi biasanya kanji yang berdiri sendiri itu pakainya yang kunyomi. Tapi ketika kanji itu berdiri lebih dari satu, itu biasanya dibaca onyomi dan unyomi. Itu adalah yang paling sering. Tapi kalau tidak, itu ya yang 3 tadi. Cara hafalan kunyomi dan onyomi. Ya ini versi saya ya. Saya beri contoh kanji kuruma yang memiliki kunyomi kuruma dan onyomi sha. Yang pertama saya hafalkan adalah bentuk kanji itu sendiri, mungkin dengan cara ditulis ataupun hanya dilihat, tapi untuk detailnya lebih baik ditulis ya. Terus untuk kunyomi dan onyominya, saya tidak hafalkan kunyomi kuruma, onyomi sha, bukan begitu, tapi saya hafalkan kotobanya. Contoh kuruma dan jidosha. Tapi dengan catatan, dalam kotoba jidosha ini, onyominya kanji kuruma ini adalah sha-nya, bukan ji-nya, bukan do. Jadi ketika saya melihat kanji kuruma, saya teringat dulu, oh ya, jidosha, yang onyominya sha. Oh berarti ini bacanya sha. Begitu teman-teman. Cukup ribet, tapi selain kita hafal kanji, tapi kita juga mendapat kotoba baru. Semoga yang hafalan kanji terus bertambah perharinya, dan kalian juga bisa lihat di video saya tentang bushu untuk bentuk-bentuk kanji agar lebih cepat hafalan kanji. Sekian dari saya dan terima kasih.